Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anakku sekalian, pada video pembelajaran matematika yang kelima, materi yang akan Ibu sampaikan adalah 1. Operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Yang kedua, operasi perkalian dan pembagian bilangan pecahan. Nah, sebelum pada materi lebih lanjut, baiklah kita awali dulu pembelajaran ini dengan sama-sama kita berdoa. Untuk berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu bahwa peserta didik diharapkan dapat 1. Bisa menentukan operasi penjumlahan bilangan pecahan sampai benar. Yang kedua, peserta didik diharapkan dapat menentukan operasi pengurangan bilangan pecahan sampai benar. Yang ketiga, peserta didik diharapkan dapat menentukan operasi perkalian bilangan pecahan sampai benar. Dan yang terakhir, peserta didik diharapkan dapat melakukan operasi pembagian bilangan pecahan sampai benar. Baiklah, kita bahas satu persatu. Yang pertama, operasi penjumlahan bilangan pecahan. Pada materi ini, kalian akan diajak untuk memahami operasi penjumlahan pada bilangan pecahan. Nah, untuk mengawali materi penjumlahan pada bilangan pecahan, bagaimanakah cara menyelesaikan operasi dari 1/4 ditambah 2/4? Nah, agar lebih jelas, perhatikanlah uraian berikut. Untuk menentukan hasil dari 1/4 ditambah 2/4, ini bisa menggunakan gambar. Yaitu, pertama, gambar kita bagi menjadi 4 bagian yang sama besar. 1, 2, 3, 4. Nah, maka pecahan 1/4 dan 2/4 itu bisa digambarkan. Nah, lihat gambarnya. Nah, yang ini gambar pecahan ini untuk 1/4. 1, 2, 3, 4. Dan yang ini itu adalah untuk pecahan 2/4. Nah, maka jika 1/4 digabung atau ditambah dengan 2/4, maka gabungan gambarnya menjadi Nah, kalian lihat, gambarnya akan menjadi yang merahnya menjadi 3 dan bagiannya tetap 4. Berarti gambar ini bisa ditulis dalam bentuk pecahan menjadi 3/4. Nah, dari uraian di atas, maka pecahan-pecahan yang penyebutnya sama dapat dijumlahkan langsung pembilangnya. Maka secara umum dapat dirumuskan sebagai berikut. A dibagi C tambah B dibagi C, hasilnya adalah yang dijumlahkan adalah bilangan yang atasnya, yaitu pembilangnya. A ditambah B dibagi C-nya tetap. Itulah rumus umum untuk penjumlahan bilangan pecahan. Nah, selanjutnya, bagaimana cara menjumlahkan pecahan yang penyebutnya tidak sama? Misal, 1/6 ditambah 3/8. Yang kedua, 21/10 ditambah 3, 2/15.
Nah, maka untuk menjumlahkan pecahan-pecahan tersebut, lihat penyebutnya. Untuk nomor 1, itu penyebutnya 6 dan 8. Nah, maka itu tidak bisa langsung dijumlahkan pembilang-pembilangnya, karena di sini penyebutnya berbeda. Nah, maka untuk menjumlahkan pecahan harus disamakan dulu penyebutnya, yaitu dengan cara dicari KPK dari penyebut-penyebut pecahan tersebut. Lihat alternatif penyelesaiannya. 1/6 ditambah 3/8. Pertama, cari KPK dari 6 dan 8, yaitu dengan cara dibagi dengan pembagian bersusun. Pertama, tulis 6 dan tulis 8. Bagilah bilangan-bilangan bersusun ini dengan bilangan prima. Nah, bilangan prima itu dimulai dari angka 2. Maka bagilah dengan 2. Nah, karena 6 dan 8 bisa dibagi 2, berarti tinggal dibagi. 6 dibagi 2 itu didapat 3, dan 8 dibagi 2 itu didapat 4. Sekarang bagi lagi dengan bilangan prima. Kalau masih bisa dibagi dari dua bilangan ini dengan 2, maka bagi lagi dengan 2. 3 dibagi 2 tidak bisa. Berarti untuk 3 ditulis kembali 3. Sementara untuk 4 bisa dibagi 2. Maka hasilnya adalah 3, tetap 3 karena tidak bisa dibagi 2. Dan untuk 4 didapat 2. Nah, sekarang bagi lagi dengan 2 kalau masih bisa dibagi dengan 2. Karena dari dua bilangan ini ada yang bisa dibagi dengan 2, yaitu yang ini, maka bagilah dengan 2. Maka hasilnya adalah 3 tidak bisa dibagi 2, berarti tulis 3, dan 2 dibagi 2 adalah 1. Nah, sekarang lihat, karena dari dua bilangan ini 3 dan 1 tidak bisa dibagi dengan 2, maka bagilah dengan bilangan prima yang kedua, yaitu angka 3. Nah, apakah 3 ini bisa dibagi dengan kedua bilangan ini? Nah, yang bisa dibagi adalah yang 3 ini. Berarti 3 bagi 3, 1, dan yang ini tulis lagi 1. Nah, karena hasilnya sudah dua-duanya 1, berarti selesailah cara mencari KPK. Itu dengan cara bilangan-bilangan prima yang ini dikalikan. Yaitu 2 kali 2 kali 2 kali 3 didapat 24. Nah, berarti untuk pecahan yang ini bilangan penyebutnya adalah 24. Nah, sekarang bagaimana cara mencari bilangan yang atas ini? Nah, untuk mencari bilangan atas ini caranya adalah 24 bagi dengan 6, kemudian hasilnya dikali 1. Ini juga sama, 24 dibagi dengan 8, kemudian hasilnya dibagi dengan hasilnya dikali dengan 3. Nah, sehingga berapa 24 bagi 6 kali dengan 1? 24 bagi 6, 4 kali 1 adalah 4. Kemudian 24 dibagi 8 adalah 3 kali 3 didapat 9. Sekarang kalian lihat, kedua pecahan ini penyebutnya sudah sama, yaitu sama-sama 24. Berarti yang ini bisa diselesaikan dengan cara 4 ditambah 9 adalah 13/24. Baik, kita lanjutkan untuk alternatif penyelesaian nomor 2. Nah, untuk nomor 2 ini ada dua cara. Cara yang pertama itu adalah lihat penjumlahan dua pecahan ini. Karena dua-duanya adalah pecahan campuran, maka cara yang pertama
kita ubah dulu pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa. Nah, bagaimana cara merubahnya? Nah, lihat. Pertama, 10 dikalikan dengan 2. Setelah didapat hasilnya, kemudian tambahkan dengan 1. Maka didapat 21 per 10. Yang ini tulis lagi 10. Nah, tambah. Sekarang yang ini ubah menjadi pecahan biasa. Caranya 15 dikali 3 ditambah 2. Berarti didapat 47 per, nah tulis lagi 15. Sekarang lihat, apakah dua pecahan ini bisa langsung dijumlahkan? Kita lihat penyebutnya berbeda. Maka ini juga tidak bisa langsung dijumlahkan. Berarti sebelum dijumlahkan, cari dulu KPK-nya dari 10 dan 15. Yaitu dengan cara sama dengan tadi. Yaitu bagilah dengan bilangan prima. Nah, kita bagi dulu dengan 2. Dari 2 bilangan ini yang bisa dibagi 2 adalah 10. Maka 10 dibagi 2, 5. Nah, 15-nya tidak bisa dibagi. Maka turunkan lagi 15. Kemudian, apakah bisa dibagi lagi dengan 2? Nah, karena 5 dan 15 tidak bisa dibagi dengan 2, maka bilangan prima yang kedua adalah 3. Nah, 3 itu bisa dibagi, yaitu 15 dibagi 3. Berarti bagilah dengan 3. 5 dibagi 3 tidak bisa, turun 5. 15 dibagi 3 adalah 5. Nah, karena tidak bisa dibagi lagi dengan 3, maka bagilah dengan bilangan prima yang ketiga, yaitu 5. 5 dibagi 5 didapat 1. 5 dibagi 5 didapat 1. Nah, sekarang karena dua-duanya sudah 1, maka KPK-nya didapat, tinggal dikalikan. 2 kali 3, 6. Kali 5, 30. Berarti penyebutnya sekarang 30. Gimana nyari yang atas? Sama dengan tadi. 30 dibagi 10 dapat 3. Kali 21 didapat 63. Yang kedua, 30 dibagi 15 didapat 2. Kali 47 didapat 94. Nah, sekarang karena penyebutnya sudah sama, berarti sekarang tinggal jumlahkan bilangannya, pembilangnya. 63 ditambah 94 didapat 157 per 30. Nah, ini bisa diubah menjadi pecahan campuran, yaitu 5 per 30. Gimana ngisi yang atas? Tinggal 5 kali 30. 150 lebihnya adalah 7. Jadi 57 per 30. Nah, bagaimana untuk cara yang kedua? Cara yang kedua ini bisa langsung, yaitu bilangan bulat jumlahkan dengan bilangan bulat dan pecahan dengan pecahan. Perhatikan uraian berikut. Mana yang dimaksud dengan bilangan bulat? Yaitu pada pecahan ini bilangan bulatnya adalah 2. Dan pada pecahan yang kedua bilangan bulatnya adalah 3. Maka yang ini tidak perlu diubah ke pecahan biasa. Tinggal langsung, yaitu bilangan bulat 2 ditambah dengan bilangan bulat 3. Kali, nah pecahan yang ke 1, 1 per 10 ditambah 2 per 15. Nah, ini bisa dijumlahkan. 2 tambah 3 didapat 5. Nah, lihat untuk pecahannya. Ini tidak bisa langsung dijumlahkan. Kenapa tidak bisa? Karena penyebutnya berbeda. 1 10, 1 15. Jadi untuk ini cari dulu KPK-nya. Nah, tadi di cara 1 KPK-nya sudah didapat, yaitu 30. Maka tinggal tulis 5, KPK-nya 30, tambah KPK yang ini juga 30. Gimana ngisi yang atas? Sama dengan tadi. 30 dibagi 10
dapat 3 kali 1 didapat 3. Yang kedua, 30 dibagi 15. 2 kali 2 didapat 4. Nah, sekarang penyebutnya sudah sama. Berarti tinggal tulis 5 tambahkan 3 tambah 4, 7 per 30. Nah, ini hasilnya sama dengan yang ke-1. Baik, kita lanjutkan ke indikator yang kedua, yaitu operasi pengurangan bilangan pecahan. Nah, untuk mengurangkan 2 pecahan atau lebih, ini sama caranya dengan penjumlahan, yaitu dapat dikurangkan langsung pembilangnya jika penyebutnya sama. Secara umum dapat dirumuskan A per C dikurangi B per C itu sama dengan, nah ini karena penyebutnya sama, berarti A dikurangi B per C. Tetapi jika penyebutnya tidak sama, sama dengan penjumlahan, yaitu harus disamakan dulu penyebutnya dengan cara mencari KPK dari penyebut-penyebut pecahan tersebut. Nah, selanjutnya untuk memahami bagaimana cara mengurangkan 2 pecahan atau lebih, perhatikan contoh berikut. Ini ada 2 pecahan. Pertama ada pecahan biasa dan yang kedua ada pecahan campuran. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Ya, karena nomor 1 penyebutnya sama, maka hasil pengurangan 2 pecahan bisa langsung dikurangkan, yaitu 7 per 8 dikurangi 3 per 8 itu sama dengan 7 dikurangi 3 sama dengan 4 per 8. Nah, ini bisa disederhanakan. Bagilah dua-duanya dengan 4. 4 dibagi 4, 1, 8. Maaf, tadi bahwa 4 dibagi 4 itu 1, 8 dibagi 4 itu adalah 2. Nah, sekarang alternatif penyelesaian yang kedua. Ini juga sama, ada 2 cara. Pertama, ubahlah pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa. Caranya sama, yaitu 4 kali 6 tambah 1 didapat 25 per 6. Dikurangi 8 kali 2, 16 tambah 3 didapat 19 per 8. Dikurangi 12 kali 1, 12 tambah 1 adalah 13 per 12. Nah, sekarang lihat, penyebutnya ini berbeda. Berarti tidak bisa langsung dijumlahkan. Maka carilah KPK dari 6, 8, dan 12. Sama, bagilah dengan bilangan prima 2. Didapat 6 bagi 2, 3, 8 bagi 2, 4, 12 bagi 2, 6. Bagi lagi dengan 2. Kenapa? Karena ada yang bisa dibagi, yaitu 4 dan 6. Didapat 3, karena 3 tidak bisa dibagi dengan 2. 4 bagi 2, 2. 6 bagi 2, 3. Bagi lagi dengan 2, karena dari 3 bilangan ini ada yang bisa dibagi dengan 2. Maka didapat 3, 1, dan 3. Baru bagilah dengan 3. Didapat 1, 1, 1. Nah, berarti KPK-nya adalah 2 kali 2 kali 2 kali 3 didapat 24. Berarti yang ini KPK-nya adalah 24. Gimana ngisi yang atas? Sama dengan cara penjumlahan. Bagi dengan 6, hasilnya kali 25, yaitu didapat 100. Kemudian ini juga bagi dengan 8, hasilnya kalikan dengan 19, maka didapat 57. Bagi dengan 2, kalikan dengan 13, maka didapat 26. Nah, maka hasilnya adalah 100 dikurangi 57 dikurangi 26 didapat 17 per 24. Nah, sekarang bagaimana untuk cara yang kedua? Yaitu yang bilangan bulat dikurangi bilangan bulat dan pecahan dikurangi pecahan.
Berarti yang ini tidak usah diubah ke pecahan biasa. Berarti 4 dikurangi 2 dikurangi 1 kali 1/6 dikurangi 3/8 dikurangi 1/12. Nah, ini selesaikan. 4 dikurangi 2 dikurangi 1 didapat 1. Nah, sekarang yang ini, cari dulu KPK-nya. Berarti KPK-nya yang tadi adalah berapa? Ya, 24. Maka 1, ini 24. Semua. Untuk isi yang ini sama dengan tadi. Bagi 6 kali 1 didapat 4. Bagi 8 kali 3 didapat 9. Bagi 12 kali 1 didapat 2. Nah, sekarang karena penyebutnya sudah sama, maka bilangan yang atas atau pembilangnya bisa dikurangi. Itu 4 dikurangi 9, negatif 5 dikurangi 2, negatif 7. Nah, ini berbeda dengan yang tadi 17. Maka yang ini bisa disederhanakan menjadi satunya ditulis dalam pecahan 24/24, nah dikurangi 7/24 atau ditambah negatif 7/24. Maka hasilnya adalah 17/24. Baik, kita lanjutkan ke operasi perkalian bilangan pecahan. Nah, operasi perkalian pada pecahan berbeda dengan penjumlahan dan pengurangan. Nah, pada penjumlahan dan pengurangan yang dijumlahkan hanya pembilangnya saja dengan syarat penyebutnya sama. Nah, tetapi pada perkalian dapat dilakukan dengan cara mengalihkan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut, tanpa harus menyamakan dulu penyebutnya. Nah, secara umum dapat dirumuskan A per B kali C per D. Maka didapat A kali C dibagi B kali D. Nah, itulah untuk perkalian pada pecahan. Nah, untuk memahami perkalian pada pecahan, perhatikanlah contoh berikut. Di sini ada contohnya 2. 1 pecahan biasa kali pecahan biasa, dan yang kedua pecahan campuran kali pecahan campuran. Nah, maka untuk menyelesaikannya 2/3 kali 4/5. Sesuai dengan aturan yang tadi, bahwa untuk perkalian tinggal dikalikan pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Maka hasilnya adalah 2 kali 4 dibagi 3 kali 5. Didapat 8/15. Nah, ini tidak bisa disederhanakan. Sekarang alternatif yang kedua. 4 1/2 kali 2 1/3 kali 1 1/6. Nah, untuk perkalian bilangan pecahan campuran ini berbeda dengan penjumlahan. Kalau pada penjumlahan itu ada 2 cara. Pertama, bisa diubah dulu pecahan campurannya menjadi pecahan biasa, baru dijumlahkan. Yang kedua, bisa bulat ditambah dengan bilangan bulat, kemudian pecahan dengan pecahan. Nah, pada perkalian ini, kalau pecahannya berbentuk campuran, maka untuk operasi perkalian pecahan campuran ini syaratnya harus diubah dulu ke pecahan biasa. Nah, jadi cara merubahnya adalah sama. 4 kali 2 didapat 8, tambah 1 adalah 9/2. Kedua, 2 kali 3 dapat 6, tambah 1 didapat 7/3. Yang ketiga, 1 kali 6, 6 tambah 1 adalah 7/6. Sekarang baru jumlahkan. 9 kali 7 dibagi 2 kali 3 kali 6. Nah, di sini ada yang bisa dibagi.
yaitu 9 bisa dibagi dengan 3. Maka 9 bagi 3, 3 kali 7 kali 7. Nah, 2, nah 3-nya tinggal 1 kali 6. Nah, baru dikalikan. 3 kali 7 kali 7. 147, 2 kali 1 kali 6, 12. Kita lanjutkan ke operasi pembagian. Nah, untuk operasi pembagian ini adalah sama dengan perkalian kebalikannya. Nah, bagaimana maksud dari pengertian ini? Perhatikan uraian berikut. 2 dibagi 3. Nah, ini bisa ditulis dalam bentuk 2/3. Nah, jika ada operasi perkalian 2/1 kali 1/3 sesuai dengan aturan perkalian, maka pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut, maka didapat 2/3. Nah, dari dua uraian ini ternyata hasilnya sama-sama 2/3. Maka hubungan antara uraian ini bisa ditulis 2 berbanding 3 atau 2 dibagi 3 itu sama saja dengan 2/1, baginya jadi kali, nah 3-nya diubah menjadi 1/3. Nah, berarti secara umum dapat diselesaikan A dibagi B, A per B bagi C per D didapat A per B, baginya jadi kali, dan pecahan C per D dibalik menjadi D per C. Itulah untuk operasi pembagian. Untuk memahami, perhatikan contoh berikut. Yang pertama, 2/3 dibagi 4/5. Maka sesuai dengan aturan pembagian, 2/3 bagi ubah jadi kali. Nah, maka untuk yang 4/5, 4-nya dipindahkan jadi di bawah atau penyebut jadi pembilang, pembilang jadi penyebut. Nah, penyebut jadi pembilang. Sekarang tinggal selesaikan. 2 kali 5 10, 3 kali 4 12. Bisa disederhanakan. Bagilah dua-duanya dengan angka 2. Didapat 5/6. Nah, sekarang bagaimana untuk yang 2? Nah, untuk yang nomor 2 ini harus diubah dulu ke pecahan biasa, yaitu 4 kali 2 tambah 1 dapat 9/2. Nah, bagi 2 kali 3, 6 bagi 1 dapat 7. Nah, sekarang ubah supaya bisa didapat hasilnya. 9/2 baginya jadi kali, 7/3 diubah menjadi 7-nya jadi di bawah, 3-nya jadi ada di atas. Hasilnya adalah 27/14. Baik, kita lanjutkan. Selain penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian pada pecahan biasa dan campuran, nah sekarang bagaimana kalau dijumlahkan, dikurangi, dibagi itu pada pecahan desimal? Nah, pada penjumlahan dan pengurangan pecahan desimal yang menjadi acuan adalah tanda koma. Nah, sedangkan untuk perkalian itu tanda komanya diabaikan dulu. Nah, untuk memahami di sini ada 3 soal, ada jumlah, ada kali, ada kurang. Nah, perhatikan alternatif penyelesaiannya. Yang pertama, berapakah hasil dari 1,25 tambah 3,15 tambah 12,5? Pertama, tuliskan 1,25. Nah, sekarang tambah 3,15, sejajarkan komanya. Kemudian 3 sejajar dengan 1 dan 15 sejajar dengan 25. Ditambah, sejajarkan komanya. Nah, 12, 2-nya sejajar dengan 1, 3. Nah, 1-nya itu di depannya karena ini adalah puluhan. 5. Baru dijumlahkan. 5 tambah 5, 10, bawah 1. 1 tambah 2 tambah 1 tambah 5 dapat 9. Kemudian 1 tambah 3 tambah 2 dapat 6. 1-nya turunkan.
baru komanya sejajarkan. Berarti hasilnya adalah 16,9. Nah, hasil dari 13,924 dikurangi 1,56. Pertama tulis 13,924. Sejajarkan komanya. 1 sejajar dengan 3, 5 sejajar dengan 9, dan 6 sejajar dengan 2. Pengurangan. Nah, di sini angkanya tidak ada. Berarti ini bisa ditulis dengan angka 0. Baru dikurangkan. 4 dikurangi 0. 4. 2 dikurangi 6. Tidak bisa. Pinjam 1. Jadi tinggal 8. Ini jadi 12. Maka 12 dikurangi 6. Dapat 6. 8 bagi 5. Nah, dapat 3. Kemudian 3 dikurangi 1 dapat 2 dan 1 turun 1. Maka hasilnya adalah 12,364. Alternatif penyelesaian yang ketiga. Nah, tadi bahwa untuk perkalian, untuk memudahkan hasilnya, maka tanda komanya diabaikan. Berarti 3254 dikali 24. Nah, ini biasa perkalian biasa. 4 kali 4, 16 bawah 1. 5 kali 4, 20 tambah 1, 21. Kemudian 4 kali 2, 8 tambah 2, 10 bawah 1. Kemudian 4 kali 3, 12 tambah 1, 13. Sekarang yang ini, 2 kali 4, 8, simpan di bawah 1. 2 kali 5, 10 bawah 1. 2 kali 2, 4 tambah 1, 5. 2 kali 3 adalah 6. Kemudian jumlahkan. 6, 1 tambah 8, 9. 0 tambah 0, 0. 3 tambah 5, 8. 1 tambah 6, 7. Nah, berarti hasilnya adalah 78096. Nah, sekarang bagaimana cara menentukan komanya? Pertama, untuk yang 32,54 ini ada 2 desimal. Dan untuk yang 2,4 ini ada 1 desimal. Maka jumlahkan 2 desimal ini dengan 1 desimal. Didapatlah 3 desimal. Nah, berarti untuk yang 78096 kita hitung desimalnya dari belakang sebanyak 3. 1, 2, 3. Nah, berarti komanya di belakang 8. Nah, demikianlah anak-anakku sekalian materi operasi pecahan. Nah, semangat belajar, tetap jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan COVID-19. Tidak penting seberapa lambat kamu paham, asalkan kamu tidak pernah berhenti untuk belajar. Untuk memahami materi ini, kerjakanlah lembar kerja ketiga. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.